Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Selasa dalam Pekan Suci. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari-hari terakhir menjelang puncak misteri iman kita, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita dibawa ke ruang perjamuan terakhir, tempat di mana kasih dan pengkhianatan berhadapan begitu dekat. Dalam bacaan Injil dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 33, 36, 38 menceritakan saat Yesus mengungkapkan bahwa salah satu dari para muridnya akan mengkhianati dia. Kita diajak menyelami hati Yesus yang gundah dan terluka oleh pengkhianatan Yudas, serta menyaksikan bagaimana Petrus yang begitu yakin akan kesetiaannya ternyata jatuh dalam penyangkalan. Bayangkan suasana malam itu, meja perjamuan terakhir, lilin-lilin yang menyala redup, Yesus duduk di tengah para murid, menyadari bahwa saatnya telah tiba. Namun di tengah kasihnya yang mengalir tanpa batas, ada luka yang mendalam, pengkhianatan dan penyangkalan dari sahabat-sahabat terdekatnya. Santo Agustinus dalam Confessionesnya mengatakan, tidak ada luka yang lebih dalam daripada luka yang ditorehkan oleh seorang sahabat. Tidak ada luka yang lebih dalam daripada luka yang ditorehkan oleh seorang sahabat. Yesus yang tahu segala sesuatu tetap mencintai sampai akhir. Bahkan ketika Yudas keluar ke dalam kegelapan malam, Yesus tidak menghentikannya karena kasihnya tidak pernah memaksa. Dan lihatlah Petrus, murid yang penuh semangat, yang bersumpah rela mati demi Tuhan, tapi pada akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Paus Benediktus ke-16 dalam homilinya 13 April 2006 mengatakan, Petrus mewakili kita semua. Ia jatuh, ia menangis dan bertobat. Dalam air matanya, gereja melihat wajah harapan. Saudara-saudara terkasih, kisah Injil ini adalah kisah tentang kita. Kita yang kadang mengkhianati Tuhan dalam pilihan hidup yang egois. Kita yang menyangkal Dia dalam perkataan dan tindakan yang bertolak belakang dengan kasih-Nya. Tetapi seperti Petrus, kita pun diberi kesempatan untuk bertobat. Dalam bacaan pertama dari nubuat Nabi Yesaya, pasal 49 ayat 1-6, Tuhan memanggil sang hambanya dari dalam kandungan. Ini adalah gambaran nubuat tentang Yesus, Mesias yang dipilih, yang akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Namun terang itu tidak selalu diterima. Dunia memilih gelap, tetapi Tuhan tetap setia pada misinya. Santo Gregorius Agung mengingatkan, kasih sejati tidak menyimpan dendam atas pengkhianatan, tetapi merangkul salib demi keselamatan mereka yang mengkhianatinya. Kasih sejati tidak menyimpan dendam atas pengkhianatan, tetapi merangkul salib demi keselamatan mereka yang mengkhianatinya. Dalam Moralia in Job ke-21. Minggu suci ini adalah saat bagi kita untuk memandang ke dalam hati kita. Adakah kita seperti Yudas yang menjual Yesus demi keuntungan pribadi? Ataukah seperti Petrus yang menyangkal karena takut dan lemah? Namun lebih dari itu, beranikah kita menjadi seperti Yesus, tetap mengasihi meski dikhianati? Mari kita mohon rahmat untuk setia. Dan bila kita jatuh, jangan tinggal dalam kejatuhan. Menangislah seperti Petrus dan bangkitlah dalam kasih Tuhan. Paus Fransiskus berkata dalam Evangelii Gaudium nomor 3,
Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita. Kitalah yang sering lelah meminta pengampunan. Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita. Kitalah yang sering lelah meminta pengampunan. Saudara-saudari, mari kita melangkah dalam pekan suci ini dengan hati yang terbuka untuk diampuni dan membagikan pengampunan. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.